Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk semua siswa-siswi dari kelas 11, baik 11 putra ataupun 11 putri, silakan dibuka kitab kalian, ilmu tafsir halaman 5, untuk diberikan syakal atau harokat. Persiapkan pulpen dan kitabnya, silakan. Kita akan membaca di kitab kalian masing-masing halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathul awwalu ma yarji'u ilan nuzuli zamanan wa makanan wa huwa isna asyara naw'an. An-naw'ul awwalu al-makkiyyu. Al-makkiyyu huwa ma nazala qabla al-hijrati wa qila ma nazala bi Makkah walau ba'da al-hijrati kal munzali 'ala an-nabiyyi bi Mina wa Arafatin wal Hudaybiyati. Alamatun lil makkiyyi kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa fi suratil haji ba'du ayatin fihi khilafun. Kullu suratin fiha kalla, kullu suratin fiha qissatu adama wa iblisa siwal baqarati. Kullu suratin dzukira fihal qurunul madiyatu. Kita lanjutkan dengan Anna Usani. Anna Usani al-Madaniyu. Al-Madaniyu huwa ma nazala ba'dal hijrati. Alamatun lil madani kullu suratin fiha ya ayyuhalladzina amanu. Kullu suratin fiha dzikrul munafiqina. Kullu suratin dzukira fihal hududu wal faraidu. Nah, untuk pembahasan yang pertama, macam yang pertama yaitu al-makki. Al-makkiyu. Apa itu al-makki? Ma nazala qoblal hijrah. Nazala turun. Al-makki yaitu surat yang diturunkan atau turun sebelum hijrah. Yaitu di mana tempatnya? Di daerah Makkah. Wakila ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa surat Makki atau Makkiyah itu adalah yang turun di Makkah walaupun toh setelah hijrah. Jadi tetap dikatakan surah Al-Makkiyah. Seperti apa contohnya? Seperti surat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di daerah Mina, di Arafah atau di Hudaybiyah. Tanda-tandanya sekarang alamatun lil makkiyyi. Alamatun itu artinya tanda. Coba ditulis ya mufradatnya. Alamatun itu artinya tanda. Kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu. Jadi setiap surat yang ada redaksi ayat yang berupa ya ayyuhan nasu, itu dikatakan bahwa surat tersebut sudah terindikasi, sudah masuk kategori pada surat Al-Makki, Al-Makkiyah. Nah, ada pengecualinya, ada istisnanya, yaitu di surat Al-Hajj. Sebagian ayat itu ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Khusus di surat Al-Hajj. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kullu suratin fiha kalla. Setiap surat yang terdapat redaksi ayat kalla. Jadi ketika ada surat, kita menemukan surat di dalamnya ada lafaz kalla, maka surat itu sudah termasuk kategori surat Makkiyah, tergolong pada surat yang diturunkan pada
atau di daerah Makkah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kullu suratin fiha qissatu Adam wa iblis siwal Baqarah. Tanda yang ketiga yaitu dari surat Makkiyah, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis. Jadi setiap surat itu ketika di dalamnya terdapat kisah atau cerita, hikayah dari Nabi Adam atau bapak kita yang pertama yaitu Nabi Adam, kemudian dikisahkan Nabi Adam itu dengan iblis, maka sudah bisa dikategorikan, diindikasikan bahwa surat tersebut termasuk golongan pada surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Makkiyah itu tergolong kullu suratin fiha kisah. Ada kisah, cerita dari Nabi Adam dan iblis. Siwal Baqarah, kecuali, ini ada pengecualian, kecuali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tidak termasuk kategori pada surat Makkiyah, meskipun toh ada kisah Nabi Adam dan iblis. Tanda yang keempat yaitu kullu suratin dzukira fihal qurunul madiyah. Surat di dalamnya itu terdapat Qurunul Madiyah. Apa itu Qurunul Madiyah? Cerita-cerita yang ada di zaman lampau. Seperti contoh kisah Nabi Yusuf, seperti contoh kisah Nabi Sulaiman. Maka surat-surat tersebut bisa dikategorikan atau termasuk tanda-tanda dari surat Makkiyah. Ini mohon maaf, ini suaranya rotok gerak-gerak ya, serak-serak, watuk-watuk. Senajan watuk ya diusahno ulang ya. Nah. Ini iki diparani karo muridé digawakno apa-apa ngono ya ora apa-apa. Ana usani, kita lanjut. Pembagian yang kedua, Al-Madani. Jadi surat yang termasuk Madaniyah. Apa itu? Al-Madani huwa manazala ba'dal hijrah. Madaniyah, surat Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrah. Hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sehingga ketika ada surat yang turun di Madinah setelah hijrah, maka surat itu pun dimasukkan dalam kategori surat Madaniyah. Tandanya apa saja? Nah, ini perhatikan ya. Alamatunil madani, tanda-tanda bagi surat Madaniyah. Apa itu? Yang pertama, kullu suratin fiha ya ayyuhalladzina amanu. Setiap surat yang di dalamnya ada redaksi atau terdapat kalimat-kalimat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka bisa dipastikan bahwa surat tersebut tergolong pada surat Madaniyah. Ingat, surat Madaniyah satu yang bisa menjadi indikasinya, kategorinya yang pertama yaitu kullu suratin fiha ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah tadi kan bunda. Kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nasu. Ingat. Tapi kalau Madaniyah bukan ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kullu suratin fiha dzikrul munafiqina. Setiap surat yang bercerita tentang orang-orang munafik, maka bisa dipastikan itu adalah termasuk bagian kategori dari surat Madaniyah. Ingat ya, surat Madaniyah. Orang-orang munafik di dalamnya surat itu, maka surat tersebut bisa dikategorikan pada surat Madaniyah. Yang terakhir, kullu suratin dzukira fihal hudud wal faraid. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan hudud. Apa hudud? Hukuman, wal faraid, dan kewajiban. Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka surat tersebut bisa dikategorikan pada tanda-tanda dari surat Madaniyah. Sehingga surat Madaniyah ini tanda yang terakhir, yang ketiga, yaitu di dalamnya terdapat hudud dan faraid.
hukuman dan kewajiban. Baik, itu mungkin saja, mungkin ya yang bisa disampaikan oleh Kang Rafiq. Karena memang suaranya rodok serak-serak basah ini butuh asupan gizi yang sempurna, asupan gizi yang rodok akeh ya. Wes pokoknya nang di sinaoni, dipelajari, dipahami, dimaknani, disakali, diharokati ya, silakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.